Perlindungan bagi kelompok LGBTQ terhadap diskriminasi telah terlaksana di Thailand sejak 2015. Namun pengesahan pernikahan sejenis baru menjadi opsi setelah pergantian pemerintahan pada Januari 2024 lalu. Jika raja menyetujui, maka Thailand akan menjadi tempat ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis setelah Taiwan dan Nepal. Thailand semakin dekat menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis. Hal ini terjadi setelah 400 anggota parlemen DPR Thailand meloloskan undang-undang terkait pernikahan sesama jenis. Meski demikian, undang-undang ini masih memerlukan persetujuan dari Raja Thailand sebelum diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen punya nasihat apa nih buat Bung Alfian? Nasihatnya adalah perlu Bung Alfian mengalokasikan waktu untuk istirahat, wes. Baik pemirsa, Bung kameramen telah memberi nasihat, diterima nasihatnya, kita dengarkan beritanya apa gerangan. Ya, Bung Alfian, ini berita internasional Bung Alfian dari Thailand. Kita sama mendengar diberitakan oleh Tempo, Thailand jadi negara Asia Tenggara pertama yang legalisasi pernikahan sesama jenis. Nah, tapi kalau kata mahasiswa atau orang Indonesia yang ada di Thailand, sebetulnya belum disahkan. Karena buktinya gay-gay yang mau menikah dengan sesama laki-laki belum bisa, Bung Alfian. Jadi kalau bahasa media lain atau media non-Indonesia, itu bahasanya adalah Thailand sedikit lagi akan membolehkan pernikahan sesama jenis, kira-kira begitu. Tapi kan prinsipnya mereka mengarah ke sana. Nah, Bu Alfian, menurut saya negara-negara Asia atau negara-negara yang dekatlah dengan Indonesia, apapun yang terjadi di sana, saya khawatir akan menginspirasi, Bu Alfian, warga-warga atau warga Indonesia yang gay atau LGBT. Nah, menurut Bu Alfian, mungkin nggak sih? Maksudnya gini, apakah kita perlu khawatir, Bung Alfian, mereka akan terinspirasi agar pernikahan sesama jenis juga akan dibolehkan di Indonesia? Kira-kira gitu pertanyaannya, Bung Alfian, di awal ini. Silakan. Ya, harus khawatir dan harus ada deteksi dini, antisipasi dini, dan amputasi dini. Kita ingat, ada orang yang nikah dengan kambing, yang nikah dengan anjing. Itu adalah tahapan setelah nikah sejenis. Kawin sejenis itu Bung Kameran harus tahu. Iya. Ketika orang mulai laki dengan laki, perempuan dengan itu, kita malah udah bahaya, udah dengan binatang. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh memungkiri juga bahwa hal ini sudah begitu serius dibahas di Mahkamah Konstitusi. Salah satu sebab Pak Patrialis Akbar masuk penjara dengan akumulasi kriminalisasi yang beliau alami adalah ketika beliau menuntut agar LGBT dilarang total. Itu pengetahuan buat masyarakat. Nah, kembali kepada orang-orang di Thailand, itu urusan mereka. Dan kalau mereka buatkan pengesahan, ya mereka sedang membangun kehancuran peradaban mereka. Yep. Saya ilustrasikan Bung kameramen. Kalau nikah sejenis, ada si Fulan 1. Fulan 1 sama Fulan 2, sama-sama laki-laki, dia menikah. Nah, setelah diketahui bahwa Fulan 1, Fulan 2 ini mereka saling menjadi suami istri, kan satu ada yang cenderung ke lelakian, ke perempuanan. Dan ini kalau mau kita lihat, kasus pembunuhan berantai, pembunuhan dalam jumlah massa itu begitu. Oh iya benar. Orang-orang nggak tahu kan, kalau misalnya suami istri dengan normal kan, laki-laki dan perempuan, orang tahu ini istrinya dia, jadi orang nggak ini. Kalau kan mana tahu. Namanya orang mungkin bercanda, ini serius, ini salah satunya. Iya. Dan yang pasti, pernikahan sejenis itu mengundang murka Allah. Yep. Kita ingat Sodom Gomora, kita ingat kaum Nabi Lut. Jadi itu sudah hukum. Kalau kita orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Quran, dan memahami hakikat keseimbangan alam, dan ini membuat kepunahan peradaban. Kalau mereka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kapan mereka bisa punya anak? Jadi sebetulnya fitrah insaniyah pernikahan berbeda jenis itu, pertama untuk memberikan kepuasan yang alamiah dan halal secara syariah. Yang kedua, dia mempunyai fungsi regenerasi. Yang ketiga, sebagai benih-benih penyambung peradaban.
Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi kalau tadi ada pertanyaan seperti itu dari Bung Kameramen, ya yang jelas buat Indonesia saya udah bilang, deteksi dini, ya, dan amputasi dini. Perangi, kalau perlu dibunuh gitu kalau bahasa saya. Emang hukumnya begitu. Iya. Kita membatasi begitu. Itu kira-kira, jadi artinya pembiaran ini akan membahayakan dan acara yang di Thailand bisa menular ke negeri kita. Apalagi kita tahu di negeri kita seperti tentara dan polisi ditengarai berapa puluh pasang itu cenderung LGBT. Itu semua sudah diumumkan secara resmi oleh pihak internal dari lembaga-lembaga aparat seperti itu. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang yang saya khawatirkan itu tersebut juga oleh Bung Alfian, khawatir LGBT di Indonesia ini terinspirasi dan mereka akhirnya berani gitu. Kan kalau Bung Alfian sampaikan tadi Pak Patrialis Akbar aja bisa sampai diganggu karena mengganggu LGBT, berarti kan bisa jadi mereka punya orang-orangnya di jabatan-jabatan strategis. Nah, mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Jangan sampai nih Jokowi terinspirasi, karena kan Jokowi lagi ngebut nih Bung Alfian, ngesah-ngesahin macam-macam, revisi macam-macam, tiba-tiba dia ngesahin LGBT atau nikah sesama jenis atau nikah beda agama, kan kita nggak tahu kan, kita nggak bisa berhusnuzon pada Jokowi. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya berarti untuk satu agenda Partai Negoro yang saya tidak akan pernah bergabung ya secara kelembagaan, Partai Negoro ini harus dikasih ingat, Anda selesai pelantikan harus mengurus beliau. Artinya, kalau sampai urusan LGBT ini mendapatkan permakluman, apalagi izin dan undang-undang, itu berarti menambah delik. Kita akan ikut membahasakan, menyuarakan, selain urusan nepotisme, urusan keuangan, urusan korupsi, urusan penyalahgunaan jabatan, ya sekaligus yang berhubungan dengan membuat kerusakan akhlak dan kerusakan moral masyarakat Indonesia. Jadi kata kuncinya pada pemirsa, selama kita masih berpegang teguh pada apa yang Allah dan Rasul ajarkan, Allah turunkan dalam bentuk wahyu, dan memegang dasar-dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli, serta memegang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan kelima pasal yang ada itu, kita akan sampai kepada sebuah tidak akan mungkin negeri ini akan memiliki kepemimpinan yang aneh bin ajaib. Laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan, itu namanya kelainan. Itu penyakit parah. Jangan ada toleransi untuk penyakit parah, kecuali disembuhkan atau dilakukan isolasi atau yang lainnya. Sekian dibacain berita, Bung Kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.